Video pelatihan rencana rawatan yang berorientasi pada kebutuhan klien. Ringkasan naratif. Kualitas rencana yang berpusat pada klien bergantung pada asesmen, dan kualitas asesmen tergantung pada hubungan asesor dengan klien. Maka, untuk membuat rencana rawatan yang baik, kita perlu membuat sebuah ringkasan naratif terlebih dahulu. Ringkasan naratif merupakan jembatan yang menghubungkan antara asesmen dengan rencana rawatan. Naratif berarti bahwa rangkuman merupakan hasil dari pengamatan dan pendapat konselor dari proses asesmen yang dilakukan. Sebuah rangkuman naratif setidaknya dapat menjelaskan tentang intinya, data dirangkai sedemikian rupa hingga terbentuk suatu pemahaman yang komprehensif mengenai apa yang terjadi pada diri klien. Ini adalah contoh penulisan rangkuman naratif. Bahasa penulisan. Terdapat dua pilihan dalam menyusun sebuah rangkuman naratif: fokus pada kekurangan dan masalah, atau fokus ke arah pemulihan atau kekuatan klien. Contoh fokus pada kekurangan. Apakah ini bentuk cara penulisan yang Anda lakukan selama ini? Jika iya, mari kita bandingkan dengan cara penulisan berikutnya. Mengubah bahasa penulisan yang berfokus pada pemulihan. Mengubah bahasa penulisan yang berfokus pada pemulihan lanjutan. Rencana rawatan yang berorientasi pada kebutuhan klien. Setelah kita memahami apa itu rangkuman naratif, maka sekarang saatnya kita mencoba menyusun rencana rawatan yang berorientasi pada kebutuhan klien. Rencana terapi merupakan peta penunjuk jalan. Dalam sebuah rencana rawatan, biasanya terdapat beberapa aspek yang mencakup sebagai berikut. Konteks perencanaan meliputi hal-hal berikut ini. Untuk itu, maka kita perlu membuat prioritas aspek-aspek apa saja yang perlu ditangani terlebih dahulu. Mau memulai dari mana, apa yang menjadi tujuan klien, apa yang menjadi penting buat klien. Rencana rawatan. Langkah berikutnya, maka kita perlu mengidentifikasi mengenai apa yang diinginkan klien sama dengan tujuan klien, langkah yang akan diambil klien untuk mencapai tujuannya, kemampuan dan kemauan dari program dalam membantu klien mencapai tujuannya. Mari kita lihat pada aspek tujuan klien. Tujuan terkait dengan harapan, impian, dan peran dari klien, yaitu apa yang klien ingin capai dari menjalani rawatan. Tujuan harus mencerminkan secara fungsional apa yang akan dilakukan klien secara berbeda sebagai hasil dari rawatan yang dilakukan.
Salah satu cara untuk menetapkan tujuan adalah dengan bertanya kepada klien, perubahan apa yang Anda harapkan setelah menjalani rawatan ini? Singkatnya, kehidupan seseorang berubah sebagai akibat dari layanan. Sebisa mungkin, konselor harus menggunakan kata-kata yang disampaikan oleh klien dalam menyusun tujuan. Tujuan juga perlu dinyatakan dalam bahasa yang sepositif mungkin, karena ini juga menjadi kesempatan untuk memberi klien harapan dan optimisme dalam menjalani rawatan. Tujuan akan menjadi bagian besar dalam mendorong keterlibatan klien dalam menyusun rencana rawatan dan menjalaninya kemudian. Bayangkan bagaimana perasaan Anda ketika ada seseorang yang baru Anda kenal mengatakan seperti kalimat di atas pada bagian pertama. Lalu bedakan dengan kalimat di atas pada bagian kedua. Di bagian kedua ini lebih mendorong klien untuk maju ke depan ke arah tujuan bermakna, yang diekspresikan dalam bahasa yang dipenuhi harapan, bukan dirasa sebagai sebuah kewajiban atau bersifat paksaan. Berikut adalah contoh tujuan rawatan yang ditentukan oleh klien dengan difasilitasi oleh konselor. Sebagai gambarannya, klien didiagnosa memiliki gangguan penggunaan zat jenis sabu. Klien sering mengancam istrinya secara verbal dan beberapa kali mendorong, juga pernah 2 kali menampar istrinya di depan anak-anak mereka. Istrinya minggat ke rumah orang tuanya dan tidak akan membolehkan klien untuk menemui anak-anaknya. Maka, klien menyatakan kepada konselor, "Saya ingin bersatu kembali dengan keluarga saya." Tujuan atau keinginan klien itu perlu didukung oleh bukti atau tindakan konkret dalam jangka pendek, terukur, dan tindakan objektif bahwa ia bergerak untuk berusaha mendekati tujuannya. Untuk membantu memfasilitasi tujuan klien ke dalam sebuah rencana rawatan yang baik, maka kita perlu menggunakan kaidah ini terlebih dahulu. Menyusun sasaran dengan kaidah SMART. Kaidah penulisan ini dikenal dengan istilah SMART. Specific, straightforward, measurable, attainable, realistic, time frame. S memiliki arti spesifik, juga simpel dan sederhana. Selain dinyatakan dengan detail, penulisan juga perlu langsung ke perilaku yang dituju. Measurable atau terukur atau bisa diukur. Berikut adalah contoh tujuan rawatan yang ditentukan oleh klien dengan difasilitasi oleh konselor itu dapat diukur dengan mendorong klien membuat self-report atau melibatkan orang lain yang disetujui untuk melaporkan apa yang dilakukan oleh klien. Anda perlu mengkuantifikasi target perilaku yang umumnya bersifat kualitatif, seperti klien mudah mengutarakan kalimat kasar ketika berbicara dengan istrinya, menjadi dalam 1 bulan klien akan mampu memeragakan 3 keterampilan mengelola amarah di depan konselor. Contoh lain adalah dengan menggunakan penggaris skala seperti yang digunakan pada keterampilan motivational interviewing. Attainable adalah mungkin dan dapat dicapai oleh klien. Dalam hal ini, tujuan dan sasaran yang disusun adalah hal yang dapat dicapai oleh klien berdasarkan tingkat kemampuan klien. Berikutnya adalah realistic atau masuk akal untuk klien. Ini tergantung pada tingkat fungsi klien saat itu, lalu bagaimana tingkat kesiapan ia untuk perubahan, lingkungan, dan dukungan yang dimilikinya. Terakhir adalah time frame atau dengan jangka waktu. Tidak semua sasaran harus ditargetkan untuk dicapai dengan jumlah waktu yang sama. Misalnya, untuk dapat memeragakan keterampilan mengelola emosi di depan konselor, mungkin itu dapat ditargetkan tercapai dalam kurun waktu 2 minggu. Namun, belum tentu klien dapat mempraktekannya dengan istrinya dengan baik dalam waktu yang sama. Untuk itu, semua rencana atau sasaran perlu ditinjau untuk melihat apakah itu realistis dan dapat diraih oleh klien. Mari sekarang kita coba praktekkan bagaimana menyusunnya. Pertama, tujuan tidak hanya tidak menggunakan narkoba saat ini dan di masa mendatang, dan juga sasaran tidak hanya akan berpartisipasi dalam program rawat jalan atau akan menemui konselor sekali seminggu dan menghadiri sesi setiap hari Senin selama 12 minggu. Ini kurang spesifik, sulit diukur, belum jelas bagaimana membantu klien untuk meraihnya. Mungkin realistis tapi menjadi tidak karena jangka waktunya tidak tegas dan detail.
Untuk itu, maka akan menjadi lebih efektif jika kita mengubahnya menjadi tujuan rawatan, klien akan menurunkan frekuensi dan jumlah penggunaan zat. Sasaran perilaku, dalam 30 hari, klien akan menjelaskan kepada konselor 2 efek negatif dari penggunaan sabu. Apakah tujuan dan sasaran ini tidak terlalu kecil? Ingat bahwa umumnya klien berada dalam tahap pra-kontemplasi atau ia tidak mengakui penggunaannya bermasalah. Untuk itu, mengurangi jumlah penggunaan akan lebih realistis untuk klien dalam tahap ini. Maka, sasaran yang dibuat perlu dipecah dalam tahap-tahap yang lebih kecil agar lebih spesifik, mudah diukur, mungkin diraih, dan realistis untuk klien, dan ditambahkan jangka waktu yang tegas. Namun, jika klien sudah dalam tahap persiapan atau aksi, maka sasarannya dapat disesuaikan menjadi dalam waktu 6 bulan ke depan, klien akan memelihara kondisi abstinensia yang akan dibuktikan dengan melakukan tes urin secara acak setidaknya 1 minggu sekali. Tentunya, sasaran di dalam satu tujuan rawatan dapat terdiri dari beberapa sasaran, tidak hanya satu saja. Mungkin saja sebuah atau beberapa penghalang dapat membuat rencana rawatan yang kita susun menjadi tidak dilakukan oleh klien dengan baik. Hal itu misalnya jika klien bekerja dari pagi hingga sore dan lokasi konseling cukup jauh dari kantor klien. Untuk itu, maka target atau sasaran rencana rawatan perlu disusun untuk mengakomodir hal itu. Sebagai contoh, klien akan menurunkan frekuensi dan jumlah penggunaan zat. Sebagai sasarannya, dalam 30 hari klien akan datang ke klinik setidaknya 1 kali seminggu di hari libur kerja atau di malam hari setelah bekerja. Pilihan lainnya, klien akan menunjukkan peningkatan keterlibatan dalam layanan dibuktikan dengan 75% kehadiran dalam sesi konseling untuk 3 bulan mendatang. Untuk menjadikan rencana rawatan menjadi lebih efektif dan dapat dilakukan oleh klien, maka direkomendasikan dalam satu tujuan paling banyak 2 atau 3 sasaran saja agar fokus, dan untuk menghindari perasaan terbebani berlebihan pada diri klien. Sasaran dapat berorientasi pada proses jika tujuan yang ingin dan perlu dicapai klien cukup ambisius atau perlu beberapa langkah, berdasarkan keberfungsian atau tingkat keparahan penyakit yang dialami oleh klien. Ini juga jika tingkat perkembangan klien dilihat cukup lambat. Sedangkan sasaran yang berorientasi pada hasil perlu dilakukan untuk menjadi penanda bukti konkret yang dihasilkan oleh klien. Dalam arti lain, sebuah rencana dapat memiliki beberapa langkah yang lebih kecil sebelum mencapai tujuan yang lebih besar atau mungkin memakan waktu berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Sasaran harus memecah tugas atau mengubahnya menjadi tujuan jangka pendek yang berorientasi pada hasil sehingga orang tersebut dapat mencapai keberhasilan. Sasaran juga sebaiknya ke arah kemajuan yang positif untuk meningkatkan optimisme dan pengharapan klien dalam menjalani rawatan. Dalam mendeskripsikan intervensi yang akan dilakukan kepada klien di dalam rencana rawatan, maka harus mencakup 5 elemen penting, yaitu berikut adalah contoh form rencana terapi yang digunakan untuk menulis rencana terapi yang dibuat dan disepakati bersama oleh klien dan konselor. Berikut adalah sebuah contoh kasus. Silahkan berlatih membuat rencana rawatan dari contoh kasus tersebut dengan menggunakan metode SMART. Pada akhirnya, hasil kesuksesan sebuah rencana terapi yang berorientasi pada kebutuhan klien akan ditunjukkan dengan berkembangnya keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan oleh klien dalam mendukung pemulihan, serta mencapai kesejahteraan mereka. Kita telah sampai di bagian akhir dari video tutorial ini. Semoga apa yang disampaikan dapat memberikan manfaat, khususnya dalam menyusun rencana rawatan yang berorientasi pada kebutuhan klien. Terima kasih atas kesediaan Anda menonton video ini hingga akhir dan selamat berlatih.